Selamat pagi, salam sahabat. Berjumpa kembali di program Sabda Menyapa GKJ Sidarajat. Hari ini, Senin 17 Maret tahun 2025, kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat 12. Imamat pasal 12, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit hatan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Tema yang kita pergumulkan adalah masih polos. Bagaimana pendapat kita jika ada bayi yang baru lahir tapi kemudian meninggal? Pada umumnya orang akan berpendapat bahwa bayi itu seharusnya masih punya umur panjang karena dia masih polos tanpa dosa. Namun jika dibandingkan dengan isi Alkitab, apakah pendapat ini benar? Menariknya, dalam perikop pembacaan kita hari ini dijelaskan bahwa jika seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, ia najis selama 7 hari. Pada hari ke-8, kulit khitan anaknya harus dipotong, dan selama 33 hari, ia harus menanti penahiran dari darah nifas, ayat 2-4. Jika anaknya perempuan, ia najis selama 2 minggu. Lalu ia harus menanti penahiran selama 66 hari, di ayat yang ke-5. Barangkali ini terkesan rumit, namun sepertinya mudah untuk diterima bahwa perempuan yang habis melahirkan memang perlu penahiran. Namun bagaimana dengan bayi yang dilahirkan? Jika kita mendengar pendapat pada umumnya, bisa jadi ada banyak orang berpendapat bahwa penahiran bayi itu tidak diperlukan karena bayi masih polos dan tanpa dosa. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Sekalipun bayi lahir dan belum melakukan apa-apa, Alkitab mencatat bahwa pada hakikatnya semua manusia itu berdosa. Kata Daud, sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ada di dalam Mazmur 51 ayat 7. Dengan kata lain, entah yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, semua manusia sudah berdosa. Oleh karena itu, tidak heran bahwa bagi anak laki-laki maupun anak perempuan harus dibawakan kurban penghapus dosa ke hadapan Allah, di ayat 6-8. Dalam zaman Perjanjian Baru,
Cara kita untuk mendapatkan penahiran tentu bukan lagi dengan cara menunggu selama 1 sampai 2 bulan atau memberi korban, tetapi dengan menerima Yesus Kristus yang telah menjadi korban yang sempurna. Melalui karyanya, Ia menghapuskan segala dosa kita. Dengan darahnya Ia menahirkan kita yang sejak kandungan telah berdosa. Karena itu, berapapun usia kita sekarang, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan persembahkanlah seluruh diri kita kepadanya, supaya kita dikuduskan. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Berapapun usia kami Tuhan, saat ini kami datang, kami mohon ampun jika selama ini kami merasa bahwa hidup kami masih panjang dan kami terus melakukan dosa. Tapi saat ini Tuhan, kami rindu berapapun usia kami, Engkau menguduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk boleh memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Berapapun umurmu sekarang, mari hidup kudus dan persembahkan bagi Tuhan. Bertemu esok. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.